Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Narti Harahap, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kali ini, saya akan menanggapi diskusi tentang integrasi TIK yang efektif dalam proses pembelajaran. Adapun diskusi kali ini mengacu pada 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana memastikan integrasi yang efektif dalam teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran? Kemudian yang kedua, sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Dan yang ketiga, sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Untuk memastikan integrasi TIK dalam proses pembelajaran, sebagai guru pada jenjang pendidikan dasar, saya melakukan beberapa hal, atau guru dapat melakukan beberapa hal. Nah, pengalaman saya merancang dan menetapkan tujuan pembelajaran. Ini yang utama, karena kunci utama dalam proses pembelajaran adalah guru menetapkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mempersiapkan dan merancang bagaimana TIK dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, guru memastikan bahwa TIK dapat memperjelas konsep, memfasilitasi kolaborasi, atau meningkatkan kreativitas siswa. Nah, misalnya dalam pembelajaran matematika. Sebagaimana NCTM pada tahun 2008 menyatakan bahwa sekolah harus menjamin semua siswa dapat mengakses teknologi dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, guru dapat memilih media dan alat TIK yang paling sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, untuk presentasi dapat menggunakan PowerPoint atau Canva. Untuk membangun kolaborasi siswa, guru dapat menggunakan platform Google Classroom, Padlet, ataupun Jamboard. Sementara untuk simulasi, saya menggunakan GeoGebra atau video animasi dan lain-lain. Dan untuk akses asesmen dapat menggunakan quizzes, Google Formulir, dan ClassPoint. Kemudian, memastikan alat dan media mudah diakses oleh siswa dan relevan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan untuk memastikan integrasi TIK. Dan yang terakhir yang pernah saya lakukan adalah meningkatkan penguasaan TIK itu sendiri. Nah, sebagai guru, tentu saya harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Saya harus meningkatkan kompetensi diri dalam penguasaan teknologi sehingga saya bisa menerapkan dan mengintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun langkah konkret yang telah saya lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mempelajari cara mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran. Tentunya sebagai guru ya harus belajar baik secara otodidak maupun mengikuti webinar atau pelatihan. Dan sejak tahun 2013, guru memang dianjurkan untuk mengintegrasikan teknologi dalam setiap pembelajaran. Nah, ini sejalan dengan diluncurkannya kurikulum 2013 waktu itu. Nah, sudah sangat lama ya. Jadi sejak tahun 2013 sudah dianjurkan untuk mengintegrasikan TIK dalam mata pelajaran. Kemudian yang kedua, menyiapkan materi berbentuk PPT. Nah, ini yang paling sederhana yang pernah saya lakukan. Kemudian menggunakan soal-soal dalam bentuk kuis dan bahan ajar digital lainnya. Nah, misalnya kalau untuk menguji pemahaman siswa, bisa kita menggunakan kuis yang menggunakan aplikasi Canva, juga bisa menggunakan aplikasi Quizizz juga bisa, dan banyak lagi. Kemudian yang pernah saya lakukan juga adalah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah tentunya dan operator teknis dalam penyiapan perangkat serta izin menggunakan perangkat laptop
yang dimiliki oleh sekolah. Alhamdulillah di sekolah saya tempat bertugas sudah memiliki 12 device kurang lebih yang dapat dipakai oleh siswa maksudnya. Kemudian yang keempat, memastikan perangkat dapat digunakan. Nah, ini tentu saja perangkatnya harus dicoba, harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh siswa. Kemudian ada juga yang pernah saya lakukan adalah mendata siswa yang telah memiliki perangkat telepon pintar atau tablet. Nah, biasanya ini saya mendata mereka melalui WhatsApp group, tentu juga berkomunikasi dengan orang tua agar mereka mendapat izin untuk menggunakan handphone ataupun telepon pintar dibawa ke sekolah begitu. Dalam hal ini adalah tujuannya untuk pembelajaran. Nah, setelah mendata siswa itu, biasanya kami berkomitmen atau membuat kesepakatan belajar dengan siswa bahwa telepon pintar ataupun tablet yang mereka miliki itu hanya boleh digunakan di saat pelajaran dan mengakses yang berkaitan dengan pembelajaran. Tentu ini menjadi pengawasan dan harus dipantau oleh guru. Dan yang keenam, pengalaman saya memberikan pengarahan dan bimbingan terlebih dahulu kepada siswa terkait pemanfaatan perangkat yang mereka bawa atau perangkat sekolah yang mereka gunakan. Ya tentu saja ya termasuk komitmen atau kesepakatan belajar tadi dan memberikan nasihat ya bagaimana memanfaatkan dalam hal positif gitu. Dan yang ketujuh adalah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Nah, ini sejalan dengan Baharudin dan teman-teman tahun 2024 bahwa integrasi teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, ini memang membuat antusias dan efektif pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah saya melakukan kegiatan peningkatan mutu dalam pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Biasanya kami lakukan ini di forum KKG, kelompok kerja guru ya, untuk jenjang pendidikan dasar. Nah, kegiatan ini biasanya kami melakukan sharing bersama teman sejawat atau terkadang kami mengundang juga ya guru yang kompeten di bidangnya. Nah, hal ini sejalan dengan Anggraini dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa tingkat keterampilan guru dalam menggunakan teknologi ya memang perlu ditingkatkan. Nah, ini sejalan dengan ya program KKG yang pernah kami lakukan. Pernah juga kami belajar bagaimana membuat LKPD berbasis Canva, bagaimana mendesain pembelajaran yang interaktif berbasis animasi video begitu dan seterusnya. Nah, ini adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh guru untuk memastikan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Adapun langkah konkret yang telah saya lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi khususnya di Min 1 Batam ataupun di tempat saya bertugas adalah satu, saya menggunakan video dan gambar animasi dalam menjelaskan konsep. Misalnya konsep sistem organ tubuh manusia seperti sistem alat gerak, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui adalah materi tersebut adalah materi yang sangat abstrak ya, dan ini kan berada di dalam tubuhnya manusia sehingga dibutuhkan alat bantu untuk memperjelas konsep sehingga lebih konkret dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, biasanya saya menggunakan video atau gambar animasi. Yang kedua, saya juga menggunakan aplikasi Quizizz atau Google Form untuk melakukan evaluasi atau asesmen. Yang ketiga, yaitu penggunaan Google Classroom. Nah, ini untuk memfasilitasi siswa dengan pembelajaran yang fleksibel. Misalnya, mengunggah tugas, mengakses bahan ajar yang saya berikan, ataupun mengambil LKPD, serta diskusi. Nah, biasanya hasil dari pekerjaan siswa sendiri itu saya berikan feedback sehingga mereka itu mengetahui apa kelemahan dan apa yang perlu diperbaiki misalnya. Nah, di sana juga bisa diskusi dengan saling menanggapi komentar begitu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan Canva. Nah, Canva ini bisa digunakan untuk menulis cerita atau membuat komik serta poster sederhana. Nah, biasanya ini penggunaan Canva ini anak-anak sangat mudah ya dan sangat antusias gitu mereka menggunakan Canva.
Kemudian yang kelima, itu menggunakan kelas point untuk menyajikan materi yang lebih interaktif. Nah, di mana aplikasi kelas point ini sendiri sangat interaktif, di dalamnya salah satunya ada cloud ya. Ketika kita memberikan penyajian materi atau menyajikan sebuah pertanyaan, maka feedback ataupun jawaban dari siswa itu langsung muncul di layar. Nah, ini membuat mereka aktif dan sangat antusias sehingga dialog terjadi secara interaktif. Nah, saya rasa ini memang sangat efektif untuk digunakan, yaitu kelas point. Kemudian yang keenam ini adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah WhatsApp group. Nah, ini memudahkan komunikasi, koordinasi, dan menyebarkan informasi juga, serta diskusi pembelajaran. Nah, biasanya pengalaman saya menggunakan ini eh, di satu minggu sekali, misalnya ada diskusi penting dengan para siswa, jadi saya umumkan di WhatsApp group. Nah, mereka akan hadir begitu. Dan yang ketujuh, pemanfaatan YouTube untuk memberikan penjelasan materi secara audio dan visual. Nah, YouTube ini bisa menggunakan YouTube yang kita buat sendiri, dan terkadang juga saya memberikan link kepada siswa adalah yang relevan dengan pembelajaran. Misalnya tentang lagu daerah atau lagu nasional misalnya. Nah, anak-anak silakan ini didengarkan dulu. Nah, besok kita nyanyikan bersama misalnya seperti lagu nasional gitu kan. Saya menyebarkan linknya di grup WhatsApp, kemudian mereka mendengarkan, menyimak, kemudian melatih-latih sendiri atau belajar mandiri di rumah. Nah, besoknya kita bernyanyi bersama di kelas misalnya. Kemudian YouTube-YouTube yang relevan juga dapat diberikan untuk menjelaskan materi kepada siswa. Yang selanjutnya adalah Google Meet. Nah, ini Google Meet ini berupa ruang kelas virtual untuk berdialog atau berdiskusi atau memaparkan materi bisa. Nah, kalau dulu di zaman pandemi hampir setiap hari saya menggunakan ini, namun sekarang divariasikan saja. Jika butuh kita pertemuan, ya biasanya saya memberikan linknya ataupun alamatnya itu di Google, di WhatsApp grup, kemudian anak-anak dapat bergabung di Google Meet. Seperti itu. Pemanfaatan teknologi itu sendiri sebenarnya banyak dampak positifnya atau dampak yang baik begitu ya. Yang pertama adalah pembelajaran lebih fleksibel dan jangkauan yang lebih luas, interaktif dan inovatif. Kemudian pelaksanaan asesmen yang cepat, mudah gitu tanpa koreksi manual. Sementara jika kita melaksanakan asesmen berbasis kertas, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan koreksi atau mengoreksi lembar jawaban siswa. Nah, dampak positif berikutnya adalah meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi aktif siswa. Kemudian memudahkan guru juga dalam menyampaikan materi pelajaran, terutama sudah di-input ataupun didesain di dalam Canva ataupun kelas point. Nah, guru lebih sistematis dalam menyampaikan materi. Kemudian meminimalisir kekurangan dalam mengkoordinasikan kelas ya, ini juga termasuk. Kemudian dampak positif berikutnya adalah memberikan akses yang lebih mudah ke berbagai sumber pembelajaran dan memfasilitasi pembuatan dokumen penting. Ya, biasanya modul ajar, LKPD ini sangat mudah diakses menggunakan Canva. Ini sering saya lakukan untuk mencetak LKPD yang sangat menarik ya, karena di Canva itu sendiri sebenarnya banyak fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan, terutama dalam pembuatan LKPD, materi ajar dan materi ajar. Kemudian dampak positifnya adalah membiasakan siswa melek teknologi, terutama literasi digital. Nah, hal ini juga dapat membekali mereka dengan kecakapan abad 21 dan mau tidak mau, siap tidak siap, teknologi ini semakin berkembang. Nah, siswa-siswa kita memang diharapkan bisa kita siapkan sejak dini karena dampak positif teknologi itu sendiri sebenarnya sangat banyak. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong kemandirian siswa belajar ya, tentu saja dengan mereka dapat mengakses berbagai sumber belajar, mereka diharapkan mampu belajar secara mandiri. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran menyenangkan. Nah, pengalaman saya ketika mengintegrasikan teknologi di kelas, siswa sangat antusias dan pembelajaran lebih menyenangkan. Selain memiliki dampak positif ataupun manfaat,
TIK sendiri memiliki tantangan. Nah, tantangan dalam penerapan TIK yang saya alami adalah satu, keterbatasan sarana prasarana. Laptop atau komputer maupun infokus di sekolah kami memang masih kurang dalam segi jumlah dibandingkan dengan rasio jumlah rombongan belajar yang ada. Kemudian tantangan berikutnya adalah aksesibilitas perangkat dan jaringan internet yang kurang stabil. Nah, terkadang jaringan juga yang kurang stabil, maka ini menjadi tantangan. Dan yang ketiga adalah tidak semua siswa bisa mengoperasikan perangkat dan mengelola dirinya sendiri. Artinya siswa itu masih ada yang perlu bimbingan dan pengawasan dari guru sehingga mereka dapat memanfaatkan TIK itu. Nah, ini tantangan bagi guru terutama bagi saya sendiri ketika ada siswa yang menyalahgunakan teknologi atau menyalahgunakan perangkat ya. Maka ini memang penting untuk senantiasa didampingi, penting untuk diadakan pengawasan sehingga mereka dapat memanfaatkan. Nah, ini memang tantangan, begitu juga dengan latar belakang dan kondisi ekonomi siswa yang beragam. Nah, terkadang dia memiliki HP, tapi paket internetnya tidak ada. Nah, ini tentu menjadi tantangan juga. Kemudian distraksi digital. Nah, ini godaan untuk menggunakan teknologi untuk hal negatif. Nah, tentu saja ketika kurangnya ataupun rendahnya pengawasan dalam pemanfaatan TIK ini, siswa cenderung menggunakannya bermain game, mengakses hal-hal yang negatif begitu. Nah, ini adalah tantangan besar bagi guru ya, terutama bagi saya sendiri. Hal ini sejalan dengan Setiawan dan Zunan 2023 yang mengatakan bahwa guru dapat memberikan panduan yang jelas dalam memanfaatkan teknologi, membantu siswa memahami berbagai perangkat lunak dan aplikasi, serta memberikan solusi saat siswa mengalami kesulitan teknis. Nah, memang biasanya guru harus selalu memberikan pendampingan, pembimbingan, dan menyampaikan bagaimana cara memanfaatkannya, terutama memanfaatkan dalam mengakses pendidikan, bukan mengakses hal-hal yang lain atau yang negatif. Kemudian tantangan berikutnya adalah tingkat literasi membaca dan digital siswa yang masih rendah. Kemudian keterampilan guru merancang pembelajaran digital juga masih perlu ditingkatkan agar konten yang didesain atau yang dirancang itu lebih berkualitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah besarnya biaya langganan platform yang premium. Nah, biasanya anak-anak ketika menggunakan Canva yang gratis sangat berbeda dengan aplikasi Canva yang premium. Nah, gambar-gambarnya terbatas, penggunaannya tidak semaksimal yang premium seperti itu. Nah, ini memang membutuhkan biaya dan tidak semua anak bisa membeli berbagai aplikasi yang dengan biaya yang ya lumayan besar begitu. Ini ya tantangan juga karena sekolah memang tidak selalunya memberikan layanan aplikasi ini. Nah, kesimpulannya, integrasi TIK secara efektif memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah dasar, terutama dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, TIK juga dapat meningkatkan motivasi siswa dan memberikan akses yang lebih luas ke berbagai sumber pembelajaran, serta memfasilitasi pembuatan dokumen penting yang mudah dan cepat, terutama ini bagi guru. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.